On Fearing Jesus. Dan kuasa Yesus Tuhan yang telah menuntun dengan pengurusan, administrasi, penanganan hingga pelayanan rumah sakit. Ya, lokasinya di rumah sakit pemerintah pada tanggal 5 September 2023. Sepasang suami istri, boleh fotonya ditayangkan yang pakai baju merah tadi. Ya, ada. Jadi istrinya itu masuk UGD dan ditangani jam setengah 10 malam, pasang infus setengah 11, lalu masuk ruang operasi jam 1, lalu tanggal 6 bulan 9, ini tahun lalu ya saudara, masuk rumah sakit, masuk operasi itu dan lahirlah anaknya jam 8.30 menit, 24 menit. Nah, disinilah para perawat dan dokter nampak gelisah. Waktu nanganin bayinya, perawat itu menghampiri agar saya tetap tenang dan bersabar. Lama kemudian bayinya diantar keluar ruang operasi dengan kondisi kritis dan tidak normal. Berada pada tabung inkubator, kondisi lemas, tangan dan kaki tidak bergerak, pernapasan menggunakan selang besar yang menutup mukanya, nafas ngos-ngosan, hembusan nafasnya sampai dada masuk ke dalam. Dan saat itu saya tanya sama suster dan dokter tentang kondisi anak tersebut, dan mereka berkata bahwa nggak bisa dijelaskan karena pada panik, dan bergegas bayinya dilarikan ke ruang NICU dan bersama dengan istrinya yang belum sadar. Dan disinilah suami ini menangis dan bingung harus berbuat apa gitu, dan nggak tahu harus melakukan apa, dan dia cuma berdoa. Lalu ini urutannya mana? Kesaksiannya itu agak panjang, dan suaminya itu ngomong gini sama Tuhan, pada saat panik dia minta supaya boleh masuk ke ruang NICU tersebut dan diperbolehkan cuma 5 menit. Pada saat masuk, dia pegang telapak kaki bayinya, lalu dia ngomong gini, haleluya, haleluya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nak, ini papa, ayo bangun, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak lama kemudian dari kaki, tangan, leher, kepala, mata terbuka, dan seluruh anggota badan anak saya itu gerak dengan kuat seperti bayi pada umumnya. Next. Puji Tuhan, saya bersyukur dan tidak menyangka bahwa ada keajaiban secepat itu, dan suster tersebut juga kaget dengan reaksi anaknya, karena secara medis suster menjelaskan bahwa bayi tersebut dinyatakan tidak normal dan ada gangguan pada organ dalam, terutama paru-paru. Tapi tidak dijelaskan secara detail bagaimana kondisi dan bentuk organ tersebut sampai menunggu hasil lab. Dan suster mengatakan bahwa jalan satu-satunya untuk membantu perkembangan pada organ bayi adalah pemberian ASI. Dan suster tersebut memohon pada saya untuk tidak menceritakan kepada istrinya, supaya kondisi istrinya itu tenang gitu, saudara. Dan setelah menuju ruang admin dan macam-macam, berbincang-bincang dengan penanganan dan pelayanan dan suster, kemudian suaminya tersebut diinformasikan bahwa istrinya sudah dipindah ke kamar biasa, dan suami ini bergegas menuju ke istri, dan suaminya itu kaget. Puji Tuhan, ternyata istri saya ditempatkan di ruang inap kelas 1 dengan kondisi ruangan luas dan besar. Padahal secara admin istri saya hanya punya kartu KIS dengan bantuan pemerintah kelas 3, dan itu benar-benar keajaiban. Tadi yang anaknya nggak bisa nafas, ini rumah sakitnya kamarnya tiba-tiba di-upgrade gitu. Dan suami ini ingin memberikan, suami ini namanya Pak Angga ya, saya ingin memberikan penghiburan pada istri supaya baik-baik saja demi kelancaran ASI-nya. Dan menurut informasi dari suster, bayi yang baru lahir itu bertahan asupan
ketiga. Sementara itu istri berusaha terus untuk keluar ASI-nya. Nyatanya sampai hari kedua ASI juga belum keluar. Dan saya teringat Pak Gunawan ini full timer di Surabaya dan menginformasikan bahwa kondisi kami kepada Pak Gunawan itu mereka dalam keadaan baik-baik, dan minta dukungan doa kepada Pak Gunawan Suci. Terus sore harinya suami yaitu Pak Angga ini menjenguk anaknya ke ruang NICU sambil tanya-tanya, dan suster tetap menyarankan harus dikasih ASI buat bayi yang kritis. Dan hari kedua tengah malam keluar ASI-nya berapa mili dan diberikan kepada anaknya. Terus next, ya hari ketiga panik lagi-lagi, tapi pertolongan Tuhan gak sia-sia. Ternyata mujizat terjadi, ASI-nya boleh keluar dan langsung dikasih ke bayinya di ronsen. Gak dikasih tahu dulu hasilnya, tapi suster ini bisik-bisik sama dokter. Lalu next, dan saya ingin tahu, suami ini ingin tahu sekali hasilnya dan membuntuti suster itu, dan jelas terdapat anak Nyonya Maria itu berarti hasil lab anak saya, anaknya, dan dilihat dengan jelas bahwa ada sebutir organ sebesar ujung jari kelingking, di sekitarnya tidak ada sama sekali, alias ya langsung lemes, pokoknya nggak baik keadaannya. Terus next, dan suami ini memberanikan diri untuk bicara tegas, kayak nantang gitu sama Tuhan. Terus next, dan dia percaya kepada Tuhan. Tuhan, Kau tunjukkan janjimu pada keluarga kami. Dia katakan seperti itu. Terus dia mohon mujizat Tuhan hadirkan pada keluargaku, pulihkan kondisi anakku. Aku ini sudah percaya dan aku sudah takut kepada Engkau Tuhan. Aku percaya pasti semuanya baik-baik. Dan hari berganti hari, lalu seperti biasa, terus next, ya. Dan akhirnya kondisi istrinya baik, boleh pulang. Namun setiap hari harus menyerahkan hasilnya kepada anak di ruang NICU. Lalu full timer yaitu Pak Elia, dan diakan di sana terus mendoakan di balik ruang kaca. Next, dan berangsur-angsur bayi itu menjadi baik keadaannya. Dan singkat cerita, pokoknya waras, sembuh, mujizat terjadi. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita.